Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Cahaya Abadi Kehidupan, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung bersama kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa, menyentuh hati, dan penuh dengan liku-liku kehidupan. Kisah ini adalah cerminan dari betapa kompleksnya hubungan manusia, khususnya dalam ikatan pernikahan yang sudah terjalin puluhan tahun. Bayangkan, setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 30 tahun, seorang istri harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya diam-diam menggadaikan seluruh aset masa depan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata ada seorang anak yang bukan lahir dari pernikahan mereka, yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Saya akan bagikan cerita lengkapnya di video kali ini. Pernikahan seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kepercayaan, di mana setiap keputusan diambil bersama demi kebaikan masa depan. Namun, tak jarang, di balik tirai keharmonisan yang tampak di mata publik, tersembunyi sebuah gunung es rahasia yang sewaktu-waktu bisa mencair dan menghancurkan segalanya. Kisah yang akan kita selami hari ini adalah salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut, di mana fondasi kepercayaan dan keamanan finansial yang telah dibangun selama 3 dekade runtuh dalam sekejap karena sebuah tindakan ceroboh dan kebohongan yang terpendam begitu lama. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan emosional, tapi juga tentang kehancuran impian masa tua yang telah diukir bersama. Fenomena suami yang mengambil keputusan besar tanpa sepengetahuan istri, apalagi yang berhubungan dengan aset dan masa depan keluarga, bukanlah hal baru. Namun, kasus ini menjadi sangat menarik karena melibatkan waktu pernikahan yang sangat panjang, 30 tahun, dan adanya kebohongan berlapis terkait status finansial dan kehadiran seorang anak dari hubungan gelap. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembunyikan tindakan gegabah seperti ini selama puluhan tahun tanpa ada yang mengetahui? Bagaimana ia bisa menjaga rahasia finansial sebesar itu dari pasangan yang telah hidup bersamanya setiap hari? Apa yang mendorong seseorang untuk mengambil risiko besar yang membahayakan masa depan keluarganya demi ambisi pribadi atau masa lalu yang gelap? Dan yang terpenting, bagaimana seorang wanita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit setelah menghadapi pengkhianatan yang begitu mendalam, baik secara finansial maupun emosional, di usia yang tidak lagi muda? Mari kita selami lebih jauh kisah ini untuk mengambil pelajaran berharga darinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Cahaya Abadi Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Video ini menceritakan kisah pilu namun inspiratif dari Ibu Laras, seorang wanita tangguh yang telah mengabdikan 30 tahun hidupnya dalam pernikahan dengan Bapak Danu dari luar. Hubungan mereka tampak sangat stabil, harmonis, dan mapan secara finansial. Mereka dikenal sebagai pasangan yang sangat bekerja keras dan berhasil membangun banyak aset bersama, mulai dari rumah pribadi yang nyaman, beberapa bidang tanah produktif, hingga tabungan hari tua yang lumayan. Mereka adalah contoh nyata bagi banyak orang di lingkungan sekitar tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik dan merencanakan masa depan. Namun, di balik citra kesempurnaan dan kemapanan itu, Ibu Laras harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Sebuah kebenaran yang bagaikan badai yang datang tiba-tiba. Suatu pagi, ia menerima sebuah surat misterius dari bank. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu, dan isinya bagai petir di siang bolong. Seluruh aset berharga yang mereka kumpulkan selama ini, termasuk rumah tinggal dan bidang tanah impian mereka, telah digadaikan secara diam-diam oleh Bapak Danu. Pinjaman itu sudah jatuh tempo dan terancam disita. Belum sempat Ibu Laras mencerna kehancuran finansial ini, ia menemukan rahasia lain yang lebih menusuk. Ternyata ada seorang anak yang bukan lahir dari pernikahan mereka, hasil dari hubungan gelap di masa lalu Bapak Danu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Penemuan ganda ini, pengkhianatan finansial yang menghancurkan masa depan
dan pengkhianatan emosional yang merobek hati, benar-benar memporak-porandakan seluruh fondasi kepercayaan dan keamanan yang telah ia bangun selama 30 tahun awal. Pernikahan dan perjuangan membangun aset kisah Ibu Laras dan Bapak Danu bermula dari pernikahan yang sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Mereka berdua sama-sama berasal dari keluarga biasa, namun memiliki impian besar untuk masa depan. Dengan cinta yang tulus dan semangat yang membara, mereka membangun rumah tangga dari nol. Bapak Danu sebagai kepala keluarga sangat bertekad untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Ibu Laras dan keluarga yang akan mereka bangun. Ia bekerja keras siang malam, bahkan mengambil pekerjaan sampingan. Ibu Laras pun tidak kalah rajin. Ia selalu mendukung suaminya mengelola rumah tangga dengan hemat dan bahkan ikut berjualan kerajinan tangan untuk menambah pemasukan keluarga. Setiap rupiah yang mereka dapatkan selalu mereka sisihkan dengan disiplin yang luar biasa. Mereka seringkali mengorbankan keinginan pribadi demi menabung. Dengan perencanaan yang matang dan kerja keras tak kenal lelah, perlahan-lahan mereka berhasil mengumpulkan aset yang cukup banyak, mulai dari sebidang tanah kecil, kemudian rumah sederhana yang mereka perbaiki sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka mampu membeli beberapa properti lagi sebagai investasi masa depan. Setiap aset yang mereka miliki adalah hasil cucuran keringat dan pengorbanan bersama. Mereka sering berbicara tentang rencana masa depan, bagaimana aset-aset ini akan menjadi bekal pensiun mereka yang nyaman, atau bahkan warisan berharga untuk anak-anak jika suatu saat nanti Tuhan mengaruniai mereka keturunan. Ibu Laras sangat percaya pada Bapak Danu dalam urusan finansial. Ia menyerahkan sepenuhnya pengelolaan aset dan keuangan keluarga kepadanya, yakin bahwa suaminya akan selalu bertindak demi kebaikan bersama. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama pernikahan mereka, membuat Ibu Laras merasa aman dan terjamin akan masa depannya yang telah mereka ukir bersama. Mereka berdua sering merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai, sebuah hasil kerja keras selama puluhan tahun yang mereka anggap sebagai jaminan hari tua yang tenang. Penemuan rahasia ganda yang menghancurkan 30 tahun berlalu, dan hidup Ibu Laras terasa sangat mapan dan tenang. Ia menikmati hasil dari kerja kerasnya bersama Bapak Danu, merasa tentram dengan jaminan masa tua yang telah mereka bangun bersama. Setiap pagi, ia bangun dengan senyuman, memandang rumah yang kini berdiri kokoh, hasil dari pengorbanan mereka. Ia seringkali menghabiskan waktu merawat kebun kecil di halaman belakang, membayangkan masa tua yang damai bersama suaminya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dalam sekejap. Suatu hari, saat Bapak Danu sedang tidak di rumah, Ibu Laras menerima sebuah surat bertanda khusus dari bank. Biasanya, urusan surat menyurat bank diurus oleh Bapak Danu. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka surat itu, dan isinya bagaikan palu godam yang menghantam jiwanya. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai kredit macet yang sangat besar, dengan ancaman penyitaan seluruh aset yang mereka miliki, termasuk rumah tinggal dan bidang tanah lainnya. Jantung Ibu Laras serasa berhenti berdetak. Ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang adanya pinjaman atau penggadaian aset sebesar itu. Bagaimana mungkin? Semua aset ini adalah milik bersama, hasil jerih payah mereka. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi Bapak Danu, namun suaminya sulit dihubungi dan tampak menghindar. Ketika Bapak Danu akhirnya pulang, Ibu Laras langsung menghujaninya dengan pertanyaan. Bapak Danu terdiam, raut wajahnya pucat pasi dan terlihat sangat panik. Dari desakan yang tak henti-hentinya, akhirnya Bapak Danu mengakui kebenaran yang pahit. Ia telah menggadaikan seluruh aset mereka secara diam-diam. Pinjaman itu digunakan untuk sebuah bisnis ambisius yang ternyata gagal total, menelan semua modal dan meninggalkan hutang yang menggunung. Belum sempat Ibu Laras mencerna kehancuran finansial ini, Bapak Danu juga mengungkapkan rahasia lain yang lebih menusuk hati. Ia memiliki seorang anak lain yang kini sudah remaja, hasil dari hubungan gelap yang terjadi di awal-awal pernikahan mereka. Anak itu selama ini ia biayai secara sembunyi-sembunyi, menguras sebagian besar uang yang seharusnya untuk keluarga mereka. Penemuan ganda ini, pengkhianatan finansial yang menghancurkan seluruh impian masa depan, dan pengkhianatan emosional dengan keberadaan anak dari wanita lain, benar-benar memporak-porandakan seluruh hidup Ibu Laras. Ia merasa seperti hidup dalam sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan, menyadari bahwa seluruh kehidupannya dibangun di atas kebohongan
dan penipuan yang berlapis-lapis. Kepercayaan yang telah ia berikan sepenuhnya kini hancur lebur tak bersisa. Konfrontasi dan kehancuran, kepercayaan, rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang dirasakan Ibu Laras tak terhingga. Bagaimana mungkin Bapak Danu, pria yang ia cintai dan percayai seumur hidupnya, bisa menyembunyikan kebohongan sebesar itu? Bukan hanya tentang keberadaan anak dari wanita lain, tapi juga tentang menggadaikan seluruh hasil jerih payah mereka tanpa sedikit pun persetujuan atau bahkan pemberitahuan. Konfrontasi pun terjadi, sebuah pertengkaran hebat yang mengungkapkan semua luka dan kekecewaan yang terpendam selama puluhan tahun. Ibu Laras merasa seluruh kepercayaannya telah dikhianati secara brutal. Fondasi pernikahannya hancur berkeping-keping. Bapak Danu mencoba membela diri dengan berbagai alasan, mengatakan bahwa ia melakukan itu demi mengembangkan usaha agar keluarga semakin sejahtera di masa depan, dan bahwa keberadaan anak itu adalah sebuah kesalahan di masa lalu yang ia sesali setiap hari. Ia memohon pengampunan, berjanji akan memperbaiki semuanya. Namun, bagi Ibu Laras, semua alasan itu terdengar hampa di tengah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ia telah memberikan seluruh hidupnya, bekerja keras bersamanya, dan mempercayakan masa depannya pada Bapak Danu sepenuhnya, hanya untuk mengetahui bahwa suaminya telah menghancurkan segalanya di belakangnya. Rasa sakit dari pengkhianatan ini bukan hanya soal kerugian finansial yang tak terkira, tapi juga pengkhianatan terhadap komitmen, kejujuran, dan keutuhan keluarga yang ia impikan dan jaga mati-matian. Selama ini, ia hidup dalam sebuah ilusi kebahagiaan dan keamanan yang kini terkuak sebagai kebohongan belaka. Pikiran tentang bagaimana ia bisa begitu buta selama ini terus menghantuinya, menambah luka di hatinya, mengumpulkan sisa kekuatan dan perceraian setelah konfrontasi yang menguras emosi dan menyisakan kehancuran. Ibu Laras menyadari bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Kepercayaan yang telah dibangun selama 30 tahun hancur total, menjadi puing-puing tak bernilai. Masa depan finansial mereka pun kini di ujung tanduk, terancam bangkrut karena hutang yang Bapak Danu tinggalkan. Dengan hati yang hancur namun juga dipenuhi tekad yang membaja, ia memutuskan untuk bercerai dari Bapak Danu. Keputusan ini sangat berat, mengingat usia pernikahan mereka yang sudah puluhan tahun dan ikatan emosional yang mendalam. Namun Ibu Laras tahu bahwa ia harus memilih jalan yang lebih baik demi ketenangan jiwa dan martabatnya sendiri. Proses perceraian pun berlangsung, diwarnai dengan kekecewaan dan kerugian yang besar. Ibu Laras harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sebagian besar aset yang ia kumpulkan dengan susah payah kini terancam disita dan hilang. Ia harus berhadapan dengan pengacara, bank, dan juga pandangan masyarakat yang mulai mempertanyakan apa yang terjadi. Namun, di tengah semua kesulitan itu, Ibu Laras menemukan kekuatan yang tak terduga dalam dirinya. Ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan atau terpuruk dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk berjuang, mencari cara untuk mengatasi masalah finansial yang diwariskan oleh suaminya dan membangun kembali hidupnya dari nol. Meskipun prosesnya panjang, melelahkan, dan penuh tantangan, Ibu Laras bertekad untuk memulai hidup baru yang bersih dari kebohongan dan penipuan. Sebuah kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia mengerti bahwa meski pahit, perceraian ini adalah langkah awal menuju kebebasan sejati dan kesempatan untuk membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang lebih jujur dan kuat. Kehidupan baru dan kebangkitan meskipun harus memulai dari nol lagi. Setelah 30 tahun pengabdian dan kehilangan banyak aset berharga, Ibu Laras tidak patah semangat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Awalnya, ia menghadapi kesulitan finansial yang parah. Namun, dengan dukungan dari beberapa kerabat dan teman-teman dekat yang tulus, ia mulai bangkit. Ibu Laras tidak malu untuk mencari pekerjaan baru, bahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya, demi mendapatkan penghasilan. Ia juga mulai merintis usaha kecil-kecilan di rumah, membuat kue atau makanan ringan yang ia pasarkan melalui mulut ke mulut. Perlahan tapi pasti, Ibu Laras mulai membangun kembali hidupnya, selangkah demi selangkah. Ia menemukan komunitas baru, seperti kelompok pengajian dan kegiatan sosial, di mana ia bisa berbagi cerita dan mendapatkan dukungan emosional. Ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
tidak peduli dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. Dengan semangat yang membara, ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang mengalami nasib serupa, menunjukkan bahwa usia bukanlah halangan untuk bangkit. Ibu Laras menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kemewahan materi atau status pernikahan, melainkan pada ketenangan batin, kemandirian, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Meskipun kehilangan harta benda dan menghadapi kenyataan pahit, ia justru menemukan kemandirian dan kekuatan diri yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kisah Ibu Laras adalah bukti nyata bahwa setelah badai pasti ada pelangi, dan bahwa setiap wanita memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri, bahkan di usia senja. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah hak setiap individu yang bisa ditemukan kembali setelah melalui badai pengkhianatan yang paling pahit. Video ini menyoroti tema pengkhianatan finansial yang menghancurkan, kebohongan dalam pernikahan yang berlopes, kekuatan seorang wanita untuk bangkit dari keterpurukan yang mendalam, dan pencarian kebahagiaan sejati setelah kehilangan segalanya. Kisah Ibu Laras memberikan kita banyak pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran mutlak dan transparansi finansial dalam sebuah hubungan pernikahan. Ini adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Keputusan besar terkait aset, hutang, investasi, dan masa depan keluarga harus selalu didiskusikan secara terbuka dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Jangan pernah ada satu pihak pun yang mengambil keputusan finansial besar secara diam-diam. Kebohongan sekecil apapun, apalagi yang berhubungan dengan finansial dan berlangsung puluhan tahun, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, cepat atau lambat, dan akan meninggalkan luka yang dalam, bahkan menghancurkan seluruh masa depan yang telah dibangun bersama. Penting bagi setiap pasangan untuk membangun komunikasi yang terbuka, di mana setiap masalah, setiap rencana, dan setiap kekhawatiran dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama, tanpa harus menyembunyikan kenyataan. Kejujuran adalah fondasi utama yang akan membuat sebuah pernikahan bertahan dalam suka maupun duka, serta melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang tidak terduga. Selain itu, kisah Ibu Laras juga mengingatkan kita akan pentingnya kemandirian finansial dan kekuatan mental bagi setiap individu dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan. Meskipun Ibu Laras terpukul dan kehilangan banyak hal secara materi, ia tidak menyerah pada keputusasaan. Ia memilih untuk bangkit, mengambil alih kendali hidupnya, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Meskipun harus memulai dari nol. Ini adalah pesan kuat bagi kita semua, bahwa tidak peduli seberapa besar badai yang menerpa atau seberapa dalam pengkhianatan yang dialami, kita selalu memiliki pilihan untuk berlayar dan menemukan pelabuhan baru. Jangan pernah biarkan kebohongan atau pengkhianatan orang lain mendefinisikan siapa diri kita dan menghancurkan kebahagiaan serta keamanan yang berhak kita dapatkan. Penting juga bagi setiap individu untuk selalu memiliki pemahaman yang jelas tentang aset dan kewajiban finansial dalam rumah tangga, dan tidak sepenuhnya menyerahkan kendali keuangan kepada satu pihak saja. Memiliki cadangan dana darurat pribadi juga bisa menjadi pelindung di saat-saat tak terduga. Jadi, sebagai rangkuman, kisah Ibu Laras adalah sebuah perjalanan emosional yang mengharukan tentang sebuah pernikahan yang tampak mapan dan stabil di permukaan, namun menyimpan rahasia kelam selama 30 tahun. Ia menemukan bahwa suaminya, Bapak Danu, tidak hanya diam-diam menggadaikan seluruh aset masa depan mereka untuk bisnis yang gagal, tetapi juga memiliki seorang anak dari hubungan gelap yang selama ini disembunyikan rapat-rapat meskipun harus menghadapi pengkhianatan yang begitu besar dan kerugian finansial yang parah. Ibu Laras menunjukkan kekuatan dan keberanian luar biasa. Ia berani mengambil langkah untuk bercerai dan membangun kembali hidupnya dari nol, menunjukkan ketabahan yang menginspirasi. Kisah ini adalah pengingat yang kuat bahwa kejujuran adalah pilar utama dalam setiap hubungan, dan bahwa kebohongan, sekecil apapun, terutama yang melibatkan masa depan finansial dan keutuhan keluarga, akan selalu membawa konsekuensi yang merusak dan menyakitkan pada akhirnya. Ibu Laras menemukan kebahagiaan dan kebebasan sejati yang ia idamkan bukan dalam ikatan pernikahan yang penuh kepalsuan dan risiko, melainkan dalam kemandirian,
ketenangan batin, dan semangat untuk bangkit dan menciptakan kehidupannya sendiri. Ini adalah bukti nyata bahwa kehidupan selalu menawarkan kesempatan kedua, bahkan setelah badai terhebat dan kehilangan yang mendalam, dan bahwa kekuatan ada dalam diri kita untuk memulai kembali. Pelajaran dari kisah Ibu Laras ini sangat relevan bagi kita semua, tidak hanya dalam hubungan pernikahan, tetapi dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pentingnya komunikasi yang jujur serta terbuka. Kejujuran akan selalu menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin yang sejati. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah Anda setuju bahwa transparansi finansial dan kejujuran adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang langgeng, aman, dan bahagia? Atau mungkin Anda memiliki pandangan lain tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan seperti ini? Mari kita sama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusak hubungan, seperti menyembunyikan kebenaran, terutama dalam hal-hal krusial, seperti keuangan dan status keluarga. Ingatlah, integritas diri adalah aset paling berharga yang kita miliki, dan membangun kepercayaan butuh waktu seumur hidup. Menghancurkannya hanya butuh hitungan detik. Dan terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa perlu mendengar kisah luar biasa ini. Mari kita sebarkan cahaya abadi kehidupan dan pesan positif kepada lebih banyak orang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.